Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan penjelasan mengenai pembangkitan upah ajak kontinu 2 menggunakan metode yang lain sebagai lanjutan dari penjelasan saya sebelumnya mengenai pembangkitan variabel ajak kontinu juga, tapi metode yang dipakai adalah metode inverse transformation. Nah, ketika kita menggunakan metode yang sebelumnya, inverse transformation tersebut, ada asumsi bahwa fungsi kepekatan peluang yang dipakai sebagai dasar sifat variabel ajak kita itu mempunyai sifat dapat diperoleh fungsi kumulatifnya secara langsung, kemudian dari fungsi kumulatifnya dapat dibentuk inverse secara analitik ya dengan bentuk langsung pula, sehingga kita bisa mencari pemetaan dengan R tertentu apa X-nya sesuai inverse dari fungsi kumulatif. Nah, di sini metode acceptance rejection itu digunakan khususnya ketika kita tidak bisa memperoleh bentuk langsung dari inverse fungsi kumulatif. Jadi fungsi kumulatifnya itu dengan kata lain ketika kita berusaha mencari inverse-nya tidak bisa diperoleh hasil secara analitik. Ya, secara matematis hasil secara analitiknya tidak bisa diperoleh karena sifat fungsi kumulatifnya yang kompleks secara matematis tadi. Nah, tapi ada syaratnya, tetap ada syarat bahwa fungsi kepekatan peluangnya harus tetap terdefinisi pada interval A sampai dengan B. Jadi tidak boleh menggunakan metode ini jika kamu memiliki fungsi kepekatan peluang dengan domain min tak hingga sampai plus tak hingga. Karena jadi infinite ya. Di sini syaratnya harus interval bersifat finite, terbatas A sampai dengan B. Oke. Algoritma yang diterapkan untuk metode ini ya, yang pertama karena ini tadi fungsi yang sifatnya memiliki domain tertutup, nanti kita bisa cari di dalam interval x a sampai dengan b ini fungsi memiliki nilai terbesar berapa nilai terbesar fungsi ya. Jadi nilai terbesar fungsi itu kita namakan sebagai M. A sampai dengan B domain, kita inputkan seluruh domain mulai A sampai dengan B. Dari situ fx terbesar nilainya berapa, itulah M-nya. Kemudian dengan menggunakan bilangan acak uniform 01 seperti konsep sebelumnya, sama kita tetap membutuhkan bilangan itu, tapi di sini bilangan random yang kita butuhkan 2. Untuk sekali pembangkitan X dibutuhkan 2 bilangan random R1 dan R2. Langkah ketiga nanti diminta menghitung calon X yang kita bangkitkan dengan rumus X bintang sama dengan A plus B minus A kali R1. Kalau kamu ingat, rumus ini adalah rumus yang merubah skala dari uniform 0 sampai 1 untuk R1 dan X yang terletak di antara A sampai dengan B. Jadi pada tahapan ini kita hanya memetakan saja, tetap uniform sebetulnya. Ini R1 menjadi X yang tadi tulisannya X bintang, nilai terkecil A, nilai terbesar B. Di mana hubungannya yang batas bawahnya A ini, batas bawah A kita taruh di sini sebagai pergeseran dari nilai 0. Kemudian skalanya diperbesar ya, R1 karena dia bukan lagi 0 sampai 1 tapi A sampai B. Skalanya dirubah, diperbesar nilainya menjadi B minus A. Ya, jadi itu sebetulnya masih sama-sama bilangan uniform, hanya saja uniformnya sudah digeser. Batas bawahnya tidak lagi 0 tapi menjadi A. Kemudian setiap unit itu diperbesar dengan perkalian B minus A. B batas atasnya X, A batas bawahnya X. Nah, dari sini anggapan kita masih berlaku bahwa X ini boleh semua mempunyai peluang yang sama untuk terjadi pada interval A sampai dengan B. Dan nilainya dicari, ya, nilai X ini akan
pakai sebagai domain untuk menghitung F sesuai F yang sudah didefinisikan. Ya. Langkah 4 ini sebenarnya adalah langkah untuk mengeliminasi. Jadi fungsi kita bukan fungsi uniform. Fx ini nanti bukan uniform. Tapi X yang diperoleh pertama di langkah 3 ini masih memiliki kesempatan terpilih yang sama untuk interval A sampai dengan D. Berarti masih uniform, ya. Sehingga perlu ada mekanisme untuk memastikan bahwa X bintang ini sesuai dengan fungsi peluang yang dimaksud. Nah, penyesuaiannya ini berdasarkan komparasi antara hasil pembangkitan bilangan random yang kedua dengan rasio antara Fx bintang dan M. Ya, apa maksudnya ini nanti saya tunjukkan di slide setelahnya. Yang jelas kalau syarat ini berlaku, maka X1 boleh dipilih sebagai hasil pembangkitan kita. Kalau dia tidak berlaku, maka kembali ke langkah 2. Nah, nanti efisiensi algoritma ini sangat tergantung dari bentuk sebaran, karena belum tentu sekali kita menghitung membangkitkan R1, R2, hitung X bar, hitung Fx bar, kemudian komparasi nilai R2 dan F per M itu tadi, belum tentu menghasilkan variabel yang diterima. Bisa jadi ditolak, ulang lagi langkahnya. Nah, kita berhenti sampai dengan sejumlah variabel acak yang diterima sesuai yang diminta. Ya, jadi ketika kamu butuh untuk membangkitkan, misalnya butuh membangkitkan 100, tidak cukup dengan membangkitkan 100 pasang R1, R2. Bisa jadi lebih. Ya. Nah, gambar ini mengilustrasikan perbandingan antara ini garis yang menggambarkan seolah-olah fungsi kita itu adalah fungsi uniform yang terletak di antara 0 sampai 1. Jadi dimisalkan aja di sini A-nya 0, B-nya 1 gitu ya. A-nya 0, B-nya 1. Ya otomatis X bintang ini pasti sama dengan R1 nanti. Nah, coba aja rumusnya ketika kamu inputkan A0B sama dengan 1, pasti X bintang sama dengan R1. Ya. Cuman di sini saya tunjukkan, kalau kamu menerapkan X bintang sama dengan R1 setiap kali pembangkitan ini langsung kamu pakai, maka distribusi atau XX yang kamu peroleh itu sebenarnya mengikuti yang ini. Sebaran yang mengatakan bahwa semua X mempunyai peluang yang sama untuk diterima mulai 0 sampai 1, untuk diperoleh mulai 0 sampai 1. Padahal pada kasusnya belum tentu. Nah, ini contoh saya yang kasus yang kita amati adalah fungsi kepekatan peluang yang bentuknya seperti garis merah ini. Di mana semakin dekat dengan 0, peluangnya kecil, semakin dekat dengan 1, peluangnya besar. Nah, besarnya ini ada pada M sama dengan 2 paling besar. Ya, yang ketika kamu rasiokan Fx bintang per M, ketika X bintangnya di sekitar 0, maka rasio antara Fx bintang ini posisinya garis merah dengan M sama dengan 2 itu kan jauh sekali toh. Maka rasionya mendekati 0. Nah, ini berarti nanti ya angka ini sangat kecil mendekati 0, dan ketika kamu compare dengan random yang kedua, apakah berlaku seperti ini? Ya, apakah random yang kedua nilainya lebih kecil dari rasio ini? Pada rasio ini nilainya menuju 0, pasti jawabannya lebih sering tidak berlaku. Ya, R2 itu kan masih mungkin di antara 0 sampai 1. Ya, pada rasio ini hampir pasti ketika X bintangnya mendekati 0, hampir dipastikan rasio ini menuju 0. Ya, maka R2 jika dibandingkan dengan rasio akan sering terjadi yang sebaliknya, yang ini. Ya. Nah, kalau yang ini yang terjadi, maka X bintangmu itu tidak dipakai. Bahasanya ditolak, ya, tidak digunakan. Masuk akal. Ya, karena lihat aja rasio ini. Jika tidak ada aturan ini, maka semua diterima X bintangnya. Padahal proporsi ini kan kelihatan ya.
Jadi seharusnya itu cuma sekian. Nah, jadi akan lebih sering ditolak. Ditolak ini seolah-olah kita nggak pakai apa yang di atasnya garis ini tidak dipakai. Yang dipakai hanya yang di bawah. Jadi tolak ini seolah-olah merepresentasikan ketika semula ini kamu punya gambar seperti persegi, yang dipakai hanya segitiga ini saja, gitu loh. Jadi yang dipakai yang segitiga bawah ini, ya. Nah, sekarang contoh ekstrim yang satunya adalah ketika saya mendapatkan X bintang yang posisinya mendekati 1. Ya, posisi X bintangnya mendekati 1. Ya, ketika kamu inputkan X bintang pada fx, walaupun kamu belum tahu bentuk fx pastinya seperti apa, tapi bisa saya pastikan ini ada di sini, katakan gitu ya. Nah, di garis merah ini yang posisinya mendekati M sama dengan 2. Nah, jadi ketika dirasiokan ketinggian dari garis merah ini terhadap sumbu X, ya, jarak atau fx bintang, ya, ketika fx bintangnya mendekati 1, fx bintangnya mendekati 2. Otomatis ketika dirasiokan ini akan mendekati 1. Ya, dan komparasi yang tadi saya sebutkan, apakah R2 kurang dari rasio ini, ya, di mana rasio ini sudah kamu cek ketika X bintangnya mendekati 1, rasio ini juga akan mendekati 1. Karena posisinya hampir setinggi M sama dengan 2. Kalau ini angka mendekati 1, berapapun R2 yang uniform 0 sampai dengan 1, ya, hampir semuanya pasti berlaku syarat ini. Hampir semua uniform 0 sampai 1 akan nilainya kurang dari 1, ya, kurang dari rasio yang mendekati 1. Sehingga XX yang posisinya mendekati 1 nanti akan sering diterima. Hampir selalu diterima. Rasio ini menyatakan seperti itu. Nah, ini saya beri contoh yang ada angkanya deh ya. Jadi tadi konsepnya acceptance rejection adalah awalnya dianggap mempunyai sebaran uniform dulu, kemudian dengan rumus yang di langkah 2, kemudian dilanjut dengan komparasi antara rasio F X bintang yang dihitung di langkah 2 dengan M itu titik tertinggi. Kalau memang X bintangnya itu berada di posisi X yang peluangnya kecil terjadi, maka dia akan lebih sering ditolak. X bintangnya akan lebih sering ditolak. Kalau posisi X bintang itu berada di titik yang mendekati peluang, atau X bintang berada di posisi yang memang frekuensinya besar atau peluangnya besar untuk terjadi, maka X bintang akan lebih sering diterima. Ini contohnya, saya punya fungsi segitiga tadi itu sebenarnya namanya fungsi yang mungkin sebelumnya sudah pernah saya bahas, fungsi RAM, ya, nilainya 2x serta di antara 0 sampai dengan 1. Analitik dari pembangkitan ini selalu diperlukan sebelum kita masuk ke alat bantu pemrograman, entah itu dengan software Excel maupun R. Ini dulu dilakukan, analisisnya dulu perlu dilakukan. Ya, jadi yang diperlukan adalah mencari setiap langkah, ya. Langkah yang pertama di sini adalah menentukan M. M itu adalah nilai maksimum fx pada interval 0 sampai 1. Dari gambar tadi bisa kamu lihat, ya, bahwa nilai maksimum dari fx ini terletak pada x sama dengan 1 di nilai 2. Jadi M sama dengan 2. Oke, lalu masuk langkah 2. Langkah 2 di sini adalah pembangkitan dua bilangan random uniform 0 sampai 1. Yang pertama kali dipakai adalah yang R1 terlebih dahulu. Jadi R1 ini di langkah 3 dipakai untuk menghitung X bintang. Kebetulan di soal ini X bintang A-nya 0, B-nya 1, sehingga mau tidak mau langsung saja X bintang sama dengan R1. Lalu ya, karena dia uniform, otomatis X bintang sama dengan R1 ini maksudnya ya semua semua nilai yang terletak di antara 0 sampai 1 itu mempunyai peluang yang sama untuk terpilih. Padahal gambar kita tadi nggak begitu. Yang paling sering terpilih seharusnya yang dekat dengan 1, yang dekat dengan 0 harusnya jarang untuk terpilih. Ya. Kemudian prosedur untuk menyaring yang bisa dipakai ataupun tidak sesuai posisi fungsinya
adalah dengan menghitung fx bintang. Berhubung R1 ini X bintang adalah R1, ketika kita memetakan ke Fx, tinggal diganti saja semua X diganti dengan X bintang. Kalau X bintangnya sama dengan R1, ya otomatis di sini maka Fx bintang sama dengan 2R1. Seperti itu. Ya, contoh. Misalkan saya bangkitkan dapat di langkah 2 ini dapat angka R1 0,2, R2 0,6. Maka X bintang otomatis sama dengan 0,2. Fx bintang inputkan di sini berarti 2 kalinya, 0,4. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah perbandingan. Perbandingan ini menggunakan hasil yang di langkah 3. Jadi R2 apakah nilainya kurang dari Fx bintang per M? Fx bintang tadi sudah kita hitungkan sama dengan 2x bintang atau 2R1, kemudian M-nya sama dengan 2. Ya, sampai situ bisa kelihatan 2 ini bisa dihilangkan sehingga tinggal X bintang saja, padahal X bintang tadi sama dengan R1. Ya, jadi komparasinya untuk menentukan apakah X bintang dipakai atau tidak, lakukan perbandingan apakah R2 kurang dari R1. Kenapa bentuknya begini? Ya karena fungsinya seperti ini. Kalau fungsi yang lain nanti ceritanya lain lagi di sini. Ya, jadi di sini karena fungsi seperti ini X bintang langsung R1, Fx bintang langsung ketemu 2R1, rasio. Jadi baliknya seperti ini. R2 apakah kurang dari R1? Kalau berlaku, gunakan X bintangnya. Jika tidak berlaku, ini jadi nilainya lebih besar, kita kembali ngitung lagi di langkah 2. Ya, tadi contoh yang tadi, R1-nya 0,2, R2-nya 0,6, kita sudah hitung Fx bintang 0,4, X bintang 0,2, ya, yang informasinya bisa kita pakai di sini. Lihat, R1 0,2, R2 0,6. Jika kamu cek, ya, apakah R2 kurang dari R1? Kan gitu toh pertanyaan ini maksudnya. R1-mu 0,2. Padahal R2-nya di sini 0,6. Ini dibangkitkan ya. Jadi benar-benar by chance. Kita tidak ngatur, saya juga nggak ngatur nilainya berapa. Ketika dibandingkan 0,6 itu tidak lebih kecil daripada 0,2. Nah, kesimpulannya X bintang yang tadi sama dengan 0,2 ini kan cuma sementara. Setelah dicek ternyata dia tidak boleh dipakai. Ini masuk kategori yang nilai X-nya mendekati 0 nih kira-kira. X ini nilainya hampir dekat dengan 0. Sehingga belum tentu kepakai gitu. Banyak lebih sering ditolaknya ini daripada dipakainya ya. Dan di contoh kita ini kebetulan ya memang tidak terpakai. Balik lagi ke langkah 2. Balik lagi ke langkah 2 apa? Bangkitkan baru. Ya. Jadi bangkitkan baru R1 dan R2. Ulangi lagi, kalau step ini sih sama, cuma nanti nilainya jadi beda ya. Misalkan, saya dapat R1 0,7, R2 0,1. Dari nilai aja secara sekilas, oh iya, ini nilainya mendekati 1 nih, 0,7. Jadi nanti kira-kira seperti cerita saya tadi, rasionya juga besar mestinya. Karena gambar segitiga fungsi RAM tadi yang seperti ini ya, frekuensi tertinggi kan yang di dekat 1. Jadi angka 0,7 nanti ada kemungkinan diterima, dipakai. Tapi pada fungsi ini kebetulan 0,7 ini menggambarkan X bintang juga dengan hubungan X bintang sama dengan R1 ya. Jadi untuk kasus yang lain harus lihat X bintangnya dulu. Kebetulan di contoh ini X bintang langsung sama dengan R1. Sudah dihitung tadi, hubungan-hubungan ini sudah dihitung, tetap kita pakai, kita hanya mengupdate sesuai nilai R1 dan nilai R2. Nilai R1 sudah 0,7 itu langsung berhubungan dengan X bintang, kemudian rasio antara Fx bintang dan M jatuhnya kan begini, ya langsung saja kita pakai, apakah R1 nanti nilainya kurang dari 0,7 gitu kan. Padahal di sini 0,7 ini merepresentasikan R1. Ya, jadi rumus ini tadi bilangnya ya mudahnya apakah R2 kurang dari R1? Kalau iya, silahkan dipakai X-nya. Ya, cek lagi
ya, X bintang nilainya 0,7. Rasio bunyinya juga 0,7. Ya. R2 bangkitan yang tadi nilainya 0,1. Dan 0,1 kalau dibandingkan memang lebih kecil dari 0,7. Nah, hasil ini menjamin bahwa posisi X bintang yang kamu peroleh ini memang di frekuensi yang tinggi, di peluang yang besar, sehingga dia boleh dipakai. Ya. Dx bintang sama dengan 0,7 digunakan sebagai hasil pembangkitan. 2 kali pembangkitan baru dapat 1. Ya, jadi yang dipakai ini X bintang ini adalah hasil pembangkitan pasangan R1 dan R2 yang kedua. Jika butuhnya masih ada lagi, misalkan kamu butuh 10, ya lakukan lagi. Dan itu juga belum tentu X bintangnya diterima. Ada kemungkinan ditolak. Oke. Ini cerita saya tadi, jika kamu butuh n variabel ya langkah 2 sampai 4 itu diulang lagi. Berhentinya ya sampai diterima X bintang sebanyak n. Dan itu kadangkala membutuhkan iterasi yang lebih banyak dari n. Nah, berikut adalah ilustrasi pemanfaatan Excel untuk mengimplementasikan algoritma pembangkitan bilangan acak dengan konsep acceptance rejection tadi untuk contoh 1. Jadi lakukan dulu analitik yang perhitungan atau analisis yang tadi saya jelaskan di langkah 1 sampai langkah 4 tadi ya kalau nggak salah. Semua harus kamu lakukan terlebih dahulu. Yang dimasukkan ke Excel di sini adalah hasil yang sudah paling sederhana. Jadi hubungan antar bilangan random R1 dan R2 yang sudah paling sederhana yang dipakai untuk memutuskan berapa X bintangnya dan mana yang diterima atau yang ditolak ya. Jadi settingnya seperti ini kira-kira. Ini misalkan saya ingin membangkitkan 100 gitu ya. Saya sudah melakukan di kolom A input rumus random uniform 01 dengan bentuk yang seperti ini. Nanti seperti yang kamu perkirakan di kolom B juga saya melakukan yang sama. Ini untuk R1, untuk R2. Ini coba saya copy sampai 100 baris ke bawah ya. Kemudian saya menghitung X bintang ya dengan kebetulan ini X-nya ketinggalan nggak ada bintangnya. X bintang dengan rumusan yang tadi saya jelaskan di depan ya. Rumusannya ya seperti yang di langkah sudah masuk ke langkah rasio tadi. Jadi Pak, apakah R2 kurang dari rasio? Rasionya kebetulan di contoh ini akhirnya berakhir pada bentuk R1. Jadi di rumus di kolom C ini saya tinggal melakukan perbandingan. Apakah kolom B2, B2 itu R2, nilainya kurang dari kolom A2, A2 itu R1, ya. Jadi nilai pada sel B2 apakah kurang dari sel A2? Kalau iya, diterima. Ya, diterima itu artinya di kolom C ini harus ditulis A2 sebagai X. Selainnya ditolak, saya tulis notasi reject. Ini reject karena dia teks ya, jadi saya kasih tanda kutip. Oke, dan kalian lihat di sini ya, saya lihat di contoh bawah-bawahnya aja. Rumus ini saya copy ke bawah sampai 100 baris. Nah, lihat aja nilainya. Ini kan R1-nya 0,57, di sini 0,08. Betul ya, R2 lebih kecil dari R1, maka di sini diterima. R1 diterima sebagai X. Lain halnya dengan yang ini. Di sini nilai R1 0,6, nilai 0,60, R2 0,67. Tidak berlaku hal tersebut. Jadi 0,67 lebih besar daripada 0,60. Sehingga di sini reject, ditolak. Dan seterusnya, ya. Nah, rumus tadi di kolom C, saya copy ke bawah sampai 100 baris. Bisa kamu lihat sendiri di sini posisinya, ya, dari yang saya tampilkan sampai baris ke-12 ini, terlihat banyak sekali yang di reject, ya, yang diterima hanya ini, ya, dari sekian 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 yang di reject, ada 5 yang ditolak. Nah, di situ ketika saya agregat, dihitung semua,
untuk menghitung dari kolom C ini seberapa banyak sih yang diterima, saya lakukan input rumus seperti ini. Jadi kan saya menghitung 100 baris, dari 100 itu ya. Nah, di sini ada pernyataan count if. Count if itu menghitung banyaknya yang ditolak. Ya, menghitung banyak yang ditolak dengan kode ya cek C2 sampai C101 yang tulisannya reject itu ada berapa ya. Hasilnya tidak ditampilkan, langsung digunakan pada rumusan 100 min ini. Yaitu sudah mencerminkan yang banyaknya yang diterima. Jadi dari 100 yang saya bangkitkan, 100 pasang R1 sampai R2 yang saya bangkitkan, ternyata hanya 43 ya, X-nya dapat diterima. Ya, jadi seperti itu. Nah, nantinya tentunya tidak efektif kalau kita pakai yang itu tadi, seperti penjelasan saya tadi. Excel sangat tidak efektif di dalam implementasi algoritma acceptance rejection. Nah, karena 100 saja hanya 43 yang diterima. Jadi kamu butuh bagaimana kalau mau pakai Excel untuk membangkitkan 100 ketika 100 baris hanya 43 yang diterima, ya harus di-copy lagi ke bawah sampai dibangkitkan lagi dalam artian ya sampai kamu mendapatkan 100 yang diterima. 100 yang diterima pembangkitannya lebih dari itu. Oke. Nah, sekarang saya beralih ke R karena sudah jelas sistem tidak efektif si Excel tadi. Jadi saya menggunakan masih contoh yang sama di R seperti biasa ya, kita butuh mendefinisikan berapa yang akan dibangkitkan. Ini saya pakai 1000 karena di R lebih banyak, nggak masalah ya. Kemudian menyediakan vektor untuk meletakkan hasil pembangkitan. Ya, ini untuk meletakkan hasil pembangkitan sudah di set ukurannya 0 sampai N. Kemudian saya beri variabel I yang nilainya 1 sebagai inisialisasi nilai awal. Kemudian ini beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin kan saya bilangnya for I sama dengan 1 sampai N ya. Di sini loop saya itu while. Jadi while di sini melakukan tes ya, menguji atau memeriksa apakah I saya itu sudah berhenti di N. Dia berawal di 1 yang menunjukkan bahwa masih baris pertama untuk mendapatkan bilangan acak pertama. Di setting ini ya, ketika syarat diterima itu terpenuhi, maka I-nya bertambah 1. Kalau ditolak kan yang keluar dari loop ini ya, keluar dari loop ini ditolak nggak ada apa-apa. Berarti di situ I tidak bertambah ketika saya tidak menghasilkan X yang diterima. Jadi ini bertambah 1 hanya kalau X-nya diterima. Ya. Kalau X diterima bertambah 1, bangkitkan lagi. Hitung lagi. Kalau ditolak tidak nambah 1, tapi tetap bangkitkan lagi. Ya, tetap bergerak ke atas. Karena ketika dites, ketika belum sampai 1000, isi dari C ini ya tidak akan berhenti. Ya, jadi saya ulangi lagi. Inisialisasi I akan bernilai 1. Kalau ditanya apakah 1 kurang dari 1000, jawabannya iya. Karena iya dikerjakan. Ngerjakannya apa? Bangkitkan R1, bangkitkan R2, dan di sini hanya 1 ya pembangkitannya. Kemudian diperiksa apakah saya mengatur bahwa X saya nanti akan sama dengan R1. Ya, di dalamnya tadi sudah saya jelaskan baris 5 dan 6 ini membangkitkan R1 dan R2. Kemudian baris 7 ini mendefinisikan X bintang. Oke, jadi X bintang didefinisikan sebagai R1. Kemudian loop yang ini tes memeriksa X bintang ini layak dipakai atau tidak dengan syarat yang tadi. Jika R2 kurang dari R1, maka isilah kolom C itu dengan X yang baru kamu hitung. Itu tadi konsep seperti di Excel yang hitung gitu loh. Hitung if ya, terima tulis A, kalau enggak reject. Ya, cuman di sini enggak ditulis reject. Diterima langsung X ini diinputkan ke elemen pertama. Tadi kan saya berawal dari I1. Elemen pertama C. Karena ini sudah diterima, sudah terisi, I-nya gerak kedua. I plus 1. I yang tadi 1, 1 plus 1, 2. Jalan lagi atas. Apakah 2 kurang dari 1000? Masih iya jawabannya. Hitung lagi, perhatikan ini lagi. Misal suatu saat ini ternyata tidak berlaku, maka langsung lompat ke sini. Ya, misalkan itu tadi terjadi pada langkah, ini tadi masih 2 ya. Masih langkah kedua, I2.
karena syarat ini nggak berlaku, I nggak nambah. Jadi ketika ke atas ya tetap 2. Apakah I kurang dari sama dengan N di sini masih berjalan di I sama dengan 2. Jadi akan dilakukan tesnya akan berlaku lagi di sini. Apakah 2 kurang dari 1000? Jawabannya iya. Bangkitkan lagi ya. Baru bertambah jadi 3 kalau syarat ini terpenuhi. Oke. Nah, ketika sampai di suatu tahapan ya, ketika I sama dengan misalkan 1000 berarti 999 plus 1 ya, 1000 sampai ke atas. Apakah 1000 kurang dari 1000? Jawabannya iya, berhenti ya. Jadi ini kita lakukan pertanyaannya terus loop muter lagi ke atas sampai diperoleh I sama dengan I yang terakhir sama dengan 1000 ya. Dan seperti biasa, ini nanti tidak akan kita cetak X-nya, tapi langsung dibentuk histogram. Ya, jadi bedanya ketika Excel harus mengcopy sebanyak baris yang belum tentu terpakai semua, kalau belum terpenuhi sebanyak yang kita butuhkan di copy lagi ke bawah. Dengan R nggak perlu, ya kita cukup menggunakan perintah while ini tadi. Dengan inisialisasi I sama dengan 1, bertambah jika bilangannya terpakai, bilangan X-nya diterima, ya, kalau nggak diterima nggak usah nambah, maka ini akan otomatis berhenti jika sudah terpenuhi sebanyak yang dibutuhkan. Dan histogramnya seperti ini, ya, seperti yang tadi kita gambarkan bentuk RAM yang naik mulai 0 sampai atas. Oke. Nah, contoh selanjutnya adalah contoh yang menggunakan fungsi segitiga seperti sebelumnya. Ya, yang contoh di inverse transformation method mengerjakan ini cukup panjang langkah-langkahnya karena dibutuhkan fungsi kumulatif, kemudian inverse dan penentuan R di batas. Jadi batasnya ini ditentukan berhubungan dengan R yang mana ya, sehingga ketika mendapatkan inverse, inverse-nya juga ada 2. R yang mana bersesuaian dengan inverse 1, yang mana bersesuaian dengan inverse fungsi yang kedua. Nah, di sini kita nggak perlu mencari fungsi kumulatif dan inverse-nya, tapi tetap ya harus diperhatikan bahwa fungsi ini nanti ada batas yang berlaku di kedua fungsi. Ya, 6 ini berlaku di fungsi yang pertama maupun fungsi yang kedua, yang nanti juga berakibat pada R-nya. Ya, lihat kalau digambar fungsinya seperti ini. Ya, jadi ada fungsi yang pertama yang ini, fungsi kedua yang ini. Kemudian A-nya 2, B-nya 8, syarat itu terpenuhi. Jadi fungsi metode acceptance rejection itu berlaku ketika fungsinya terbatas dari A sampai dengan B, ini berlaku. Ya, kemudian ketika diplot di gambar tadi terlihat bahwa pada nilai X sama dengan 6 itu fungsinya tertinggi, ya, segitiganya berada di puncaknya pada X sama dengan 6. Jadi kalau nggak salah gambarnya begini, ya 2, ini 6, 8. Sehingga nanti di ketinggian pada X6 inilah yang menjadi M. Dan itu dicari di sini dengan menginputkan X sama dengan 6 pada salah satu fungsi. Ya, kebetulan yang saya pakai ini, ya dua-duanya saya tunjukkan. Dua-duanya sama dengan sepertiga. Jadi M-nya sama dengan sepertiga. Kemudian langkah 2 membangkitkan R1 dan R2 yang ketika R1 dipetakan ke X bintang, sesuaikan. Kalau contoh sebelumnya kan A-nya 0, B-nya 1 ya. Di sini A-nya 2, B-nya 8. Jadi R1 ketika dipakai untuk menghitung X bintang, fungsinya seperti ini. 2 plus 6 R1. Nah, fx bintang ini harus hati-hati karena x bintangnya kan ada 2. Nah, fx-nya kan ada 2. Ini masuk yang mana? Nah, tergantung R1 dan tergantung X-nya.
Oke, ini tadi informasi yang kita peroleh A-nya 2, B-nya 8, M-nya sepertiga, X bintang sudah dihitung sama dengan 2 plus 6 R1. Kemudian untuk menghitung Fx bintang, nah, sesuaikan. Nah, sekarang R1 itu berpadanan dengan X yang mana? Ya, sorry. X sama dengan 6 berpadanan dengan R yang mana, itu yang saya maksud. Ya, jadi 6 ini kan ada di perbatasan. Ya, ada di sini juga ada di sini. 6 di fungsi pertama, 6 di fungsi yang kedua. Untuk menentukan R yang cocok dengan X sama dengan 6, ingat rumus ini. X bintang sama dengan 2 plus 6 R1. Ya, kita balik. Ya, ini ketika X-nya 6, R1-nya berapa? Ya, 6 sama dengan 2 plus 6 R1. Ketika kamu olah hitungan ini, R1-nya sama dengan 2 per 3. Tinggal dirubah ruas saja. 6 R1, ya, 6 R1 sama dengan 6 min 2. Seperti ini. R1 sama dengan 4 per 6 atau 2 per 3. Nah, nanti di situ berarti ketika saya punya 0 sampai 2 per 3 untuk R1-nya, maka X-nya pasti berhubungan dengan X yang interval pertama. Sehingga kamu pakai fungsi yang pertama. Fx bintang untuk fungsi yang pertama. Jadi fungsi yang pertama ini, X-nya diganti dengan 2 plus 6 R1. Oke, sederhanakan saja sehingga dihasilkan R1 per 2. Sederhanakan ya, ini samakan penyebut. Penyebutnya dibuat sama-sama 12, yang ini jadi 2. Minus ya, ini hilang. Jadi 6R1 per 12, yang jatuhnya R1 per 2. Nah, kemudian bagaimana untuk sisanya? Berarti sisanya yang di atasnya 2 per 3 sampai 1. Ya, di atasnya 2 per 3 sampai 1 itu berarti berhubungan dengan X yang interval kedua. Di X interval kedua, saya harus mensubstitusi X dengan bentuk yang 2 plus 6 R1 itu tadi. Ya, X bintang yang berbunyi 2 plus 6 R1, saya sederhanakan. Ya, ini penyebutnya disamakan menjadi 8. Ya, minus kan ini operatornya. Sehingga bunyinya 6 min 6R1 per 6. Atau kalau sudah disederhanakan, 6 saling coret ya. Tinggal 1 min R1. Nah, jadi di situ nanti digabung 2 Fx bintang ini. Jadi Fx bintang yang pertama itu untuk ketika kalian mendapatkan R1 yang nilainya di antara 0 sampai 2 per 3. Yang berhubungan dengan X di antara 2 sampai 6. Makanya pakai fungsi yang pertama, penyederhananya ini. R1 per 2. Ketika kamu mendapatkan R1 yang nilainya di atas 2 per 3, itu artinya X bintangmu di antara 6 sampai 8. Makanya disubstitusikan di fungsi yang kedua, penyederhanaannya ini. Apa yang disubstitusikan? Bentuk X bintang yang ini tadi. Jadi bentuk X bintang ini bisa diinputkan ke atas atau ke bawah sesuai posisi R yang juga berhubungan dengan posisi X bintangnya. Ya. Jadi nanti ini menjadi Fx bintang yang akan kita rasiokan dengan M. Sebelumnya, coba dulu. Jadi misalkan saya membangkitkan R1 0,3 dan R2 sama dengan 0,7. Di tahapan ini saya belum menggunakan R2 sama sekali. Saya masih di langkah 3 ini masih menggunakan R1 saja. Jadi R1 dipakai pada hitungan X bintang. Ini hasilnya. Ya. Lihat 3,8 ini posisinya di mana? Ini kan di interval pertama. Ya, di interval pertama sehingga yang saya pakai yang ini. Nah, rumusnya R1 per 2. Nah, R1 0,3 per 2 ini karena konstan. Atau kamu bisa langsung saja 3,8 kamu inputkan di X yang ini. Ya, hasilnya sama. Cuman di sini saya pertahankan bentuknya biar nanti kelihatan ya. Lebih mudah ketika merasiokannya. Saya pertahankan bentuknya, tidak usah saya tulis sampai paling sederhana. Kemudian lanjut langkah 4.
Tadi kan sudah coba kita hitung yang sampai dengan fx bintang. Nah, di langkah 4 juga ada 2 cabang. Ya, langkah 4 kan perbandingan R2 dengan rasio antara fx bintang dan M. Berhubung F-nya ada 2, ya kita lakukan 2. M sama dengan sepertiga cuma 1, tapi pembagian ini berlaku untuk 2 fungsi yang berlaku di antara 2 sampai 6, atau R1 yang 0 sampai 2/3, atau satunya fungsi yang berlaku untuk 6 sampai 8, R1 yang lebih besar dari 2/3. Hasil yang tadi langsung kamu bagi dengan sepertiga. Jadi R1/2 bagi sepertiga hasilnya ini. Ya, hasil yang 1 min R1 dibagi sepertiga, nah, hasilnya ini. Gitu ya. Jadi ada 2. Ya, ada 2 perbandingan. Ya, nanti sama seperti tadi, jika perbandingan ini berlaku, X barnya diterima, jika tidak ditolak. Jadi ini tadi contoh kita sudah sampai di X bintang yang interval pertama, F-nya menghasilkan angka 0,3/2, jadi yang dipakai yang rumus ini. Ya, rumus yang opsi pertama bunyinya R1/2 dibagi sepertiga. R1/2 ini 0,3/2 ini ya, Fx bintang. Yang dibagi sepertiga jatuhnya ini penyederhanaan aja menjadi nilai 0,45. Nah, baru sekarang R2 dipakai. Ya, R2 0,7. Rasio ini tadi 0,45. Nah, ketahuan di sini ya bahwa R1 yang menghasilkan X bintang 3,8 setelah dites di sini tidak memenuhi syarat. Ya, syaratnya kan harus kurang dari R2-nya. Ternyata tidak. Ya, bahasa lainnya ya nanti X yang 3,8 ini posisinya mungkin masih di XX yang frekuensinya kecil, ya, tidak banyak, yang peluangnya kecil untuk terjadi. Sehingga 3,8 ini di pembangkitan saya yang pertama tidak menghasilkan X, jadi tidak digunakan, balik lagi ke langkah 2. Tapi berhubung analisis ini sudah kamu lakukan, langkah 2-nya ya tetap seperti tadi, hanya kita menggunakan R1 dan R2 yang lain. Ya, jadi langkah 2-nya bangkitkan R1 dan R2 yang lain. Inputkan sesuai rumusan. Jadi R1-mu 0,5 nih. 0,5 itu posisinya di mana? Setengah itu masih kurang dari ini ya, dari 2/3 ya. 0,2/3 itu 0, ya masih di kelas yang pertama. Jadi di kelas yang pertama dihitung X bintangnya sama dengan 5, ya betul ya, 5 itu kelas yang pertama. Sehingga fungsi X bintangnya juga pakai yang ini, yang R1/2. Saya tulis bentuk aslinya. Lanjut ke rasio, ya. Tadi sudah dapat ini bangkitan, X bintangnya 5, F-nya sekian. Rasio berarti saya pakai yang ini, ya. Sama seperti tadi langkahnya, R1/2 per sepertiga, ini 0,5/2, yang hasil perhitungannya sama dengan 0,75. Ini yang rasio. R2 berperan sekarang. R2 yang tadi dibangkitkan hasilnya 0,1 dan posisinya 0,1 itu di sini kurang dari 0,75. Nah, dengan hasil yang ini, syarat ini berarti berlaku. Karena syaratnya berlaku, X bintang sama dengan 5 digunakan atau diterima. Ya, ini sekali masih satu angka, masih dapat satu angka. Ya, jadi kalau kamu butuh lebih banyak ya diulang lagi sampai yang diterima itu sebanyak n. Ya. Dengan Excel caranya sama seperti tadi, lakukan analisis sampai ke bentuk yang paling sederhana. Nah, di contoh kita kebetulan nanti if-nya bersarang karena ada 2, ya ada 2. Ini seperti biasa ya, membangkitkan random R1, membangkitkan random R2, yang beda nanti di rumusan X. X-nya berbunyi 2 plus 6 R1, ya. Kemudian penentuan X, nah ini yang tadi pakai rumus ini. Ya, jadi status X-nya ini terima atau enggak berdasarkan rumusan ini. Jadi dibunyikan periksa apakah R2 itu ada di R2 itu ada di ini memeriksa R1 dulu untuk menentukan yang ini. Nah, apakah R1 nilainya kurang dari 2/3?
Jika iya, pakai rumus yang ini. Nah, rumus yang ini bunyinya, apakah R2 itu B1? R2 itu B2. Apakah B kurang dari, ya ini, 3 kali A per 2. A tadi isinya R1. Ya. Jika berlaku, maka X-nya dipakai. Saya tulis dipakai itu dengan C2. Jika tidak berlaku, reject. Jadi sekali lagi, ini untuk memeriksa apakah R1 berada di interval pertama. Ketika dia berada di interval pertama yang dipakai, if berikut yang dipakai adalah syarat, atau di sini bunyinya if ya, syarat perbandingan dengan rumus yang atas. Ya. Apakah R2 kurang dari 3 R1 per 2. Bahasanya R2-nya diganti kolom B, R1-nya diganti kolom A. Jika diterima, pakai angkanya ada di C2. Jika ditolak, dinyatakan reject. Selainnya, kalau syarat ini tidak berlaku, berarti kan lebih besar dari 2/3. Lebih besar dari 2/3, pakai yang bawah. Nah, yang bawah ini, if-nya sama, ya, apakah R2 itu di B, kurang dari, tapi kurang darinya dites dengan rumus 3 kali 1 min R1. R1-nya ada di A, ya. Jika berlaku, pakai, jika tidak, reject, ya. Nah, ketika itu saya lakukan, di copy ke bawah, ini misalkan saya ini 100, jadi 100 baris ya ke bawah. Ini lihat ini, banyak status reject-nya di situ. Ya, ketika saya hitung dengan rumus yang sama seperti tadi, cuma ada 42 ya yang sesuai dengan sebaran ini. Jadi tetap kesimpulannya tidak efektif. Bagaimana mengakali ketidakefektifan pemanfaatan Excel? Ya kita harus pakai R di sini. Jadi R seperti tadi kita langkah 1, 2, 3 itu sama, ya. Angka 1, 2, 3 sama. Kita pakai perintah while juga, tidak akan saya jelaskan lagi. Karena while ini menjamin ya, kita nanti berhenti kalau sudah dapat 1000 angka. Jadi ini I kurang dari sama dengan N, I-nya diawali dari 1, dan dia hanya bertambah ketika sudah ada angka baru yang dihasilkan di loop yang dalam ini untuk disimpan di C, ya. Diterima atau tidaknya itu sudah ada testingnya di sini yang seperti tadi caranya. Jadi ketika masih belum memenuhi syarat, bangkitkan R1 R2, hitung X. Nah, X-nya nanti atau R1-nya nanti dites di sini. Apa kurang dari 2/3? Kalau iya hitung yang ini, kalau enggak itu yang ini gitu. Ya, jadi hitung dulu rasio. Nah, ini rasio yang dipakai. Rasio yang tadi yang F per M ya, Fx bintang per M. Jadi ini rumus rasio Fx bintang per M ketika R1-nya kurang dari 2/3. Ini rumus rasio ya, Fx bintang per M ketika R1-nya lebih besar dari 2/3. Ini kan if ini, else yang ini. Ya. Dari situ rasio ini entah yang mana yang dihitung, yang kurang dari 2/3 atau yang lebih dari 2/3, tetap dipakai di rumusan perbandingan R2 apakah kurang dari rasio. Ya, ini kan nanti tergantung hasilnya. Jadi hasilnya manapun selalu dibandingkan. Jika rasio ini berlaku dipakai, selainnya tidak. Dipakai I-nya nambah, tidak ya. Tetap I yang sebelumnya. Sehingga balik lagi ke atas masih dihitung lagi. Ya, jadi loop-nya itu di dalamnya ada perhitungan-perhitungan yang saya tuliskan di sini. Hasilnya dibentuk histogram ya, yang hasilnya cantik ya, ini ya 1000 soalnya 1000 seperti ini sesuai yang kita butuhkan. Oke. Untuk acceptance rejection seperti itu, Excel sudah tidak lagi efektif untuk digunakan, jadi mau tidak mau harus gunakan R. Nah, metode pembangkitan bilangan acak yang kedua disebut sebagai metode konvolusi. Ini untuk yang kontinu ya. Ini untuk mengakali ketika interval dari ketika bentuk kumulatif tidak diperoleh secara analitik, tidak dapat diperoleh secara analitik, seperti alasan kita sewaktu mengenal fungsi metode acceptance rejection, dan tidak berada di interval tertutup. Ya, tidak terdefinisi pada interval A sampai dengan B. Contohnya apa? Sebaran normal.
Sebaran normal itu kan walaupun punya nilai maksimum, tapi dia min tak hingga sampai plus tak hingga X-nya, nilai variabelnya. Jadi jelas metode yang tadi tidak bisa diterapkan. Ya, tapi nanti akan memanfaatkan struktur jumlah dari sebaran yang sudah diketahui. Sebaran yang sudah diketahui di cerita kita uniform 01, dan juga menggunakan konsep teorema limit pusat. Ya, jadi sebaran normal ini nanti kita menggunakan konsep teorema limit pusat. Kalau sebaran yang lain, contohnya Erlang, dianggap dia berasal dari n sebaran eksponensial yang dijumlah. Nah, sekarang contoh ya, ini tadi konsep central limit theorem. Saya punya sebaran variabel apapun yang menyebar secara apapun. Pokoknya ada n, ya. Teorema limit pusat menyatakan kalau ini saya jumlahnya punya ini ya, sigma yi, maka sigma yi ini akan mendekati sebaran normal ketika n menuju tak hingga dengan nilai harapan yang berbunyi n kali EY dan ragam yang berbunyi n kali varie. Selama EY-nya tahu, varie-nya tahu, ini bisa kita identifikasi. Dan itu kita terapkan pada variabel-variabel yang menyebar menyebar uniform 0 sampai 1. Kita tahu random yang sudah tersedia di software itu random uniform 01. Anggap saja saya punya 1 sampai n sebaran variabel uniform 0 sampai 1. Coba kamu cek lagi, ulang lagi di teori peluang, nilai harapannya uniform 0 sampai 1 itu setengah. Ragamnya 1/12. Cek lagi, ya. Maka ini kalau dijumlah akan memiliki nilai harapan penjumlahan dari nilai harapan masing-masing ya. Jadi setengah kalau dijumlah sebanyak n akan menghasilkan setengah n. Ragam juga demikian ya, ada masing-masing 1/12. Kalau dijumlah akan ada 1/12 kali n. Asumsinya saling bebas. Nah, ketika dijumlah ragamnya nilai tengahnya adalah n kali ragam masing-masing. Ragam adalah n kali ragam masing-masing. Nah, struktur itu kita manfaatkan untuk mendefinisikan sesuai konsep teorema limit pusat bahwa sigma R ini nanti akan berdistribusi normal dengan nilai tengah setengah n dan 1/12 n. Kalau dipakai untuk pembakuan, ingat sewaktu semester awal-awal di metode statistika, jika kamu punya n yang begini, ya dikurangi mu dibagi sigma, maka y ini akan berubah menjadi normal baku. Hal yang sama saya lakukan di sini. Mu-nya saya ganti dengan y saya ganti dengan sigma r, mu saya ganti dengan setengah n, sigma saya ganti dengan akar n/12. Ya, ini akan distribusi normal 01. Oke, lanjut. Nah, n-nya berapa? Masalahnya di sini. N berapa yang kita butuhkan? Ya, untuk mendapatkan satu sebaran normal baku, berarti seolah-olah di sini saya membutuhkan R 1 sampai Rn yang nanti saya jumlah. Ya, dijumlah, tapi jumlahnya di sini sampai berapa? Sebetulnya semakin banyak, semakin baik. Tapi karena untuk urusan kemudahan, kalau coba N ini saya pakai 12, kan mudah ya. Ketika N12 ini 6. Ketika N12 ini 1. Sehingga Z ini menjadi sangat simpel bunyinya sigma R I sama dengan 1 sampai 12 dikurangi 6. Inilah algoritma pembangkitan dengan metode konvolusi untuk sebaran normal baku. Ya, jadi konsepnya kamu membutuhkan 12 uniform. 01, ya, 12 tadi dari mana asalnya? Dari cerita tadi. Yang E sigma R dan var sigma R. Yang jatuhnya var-nya itu N/12. Ini biar gampang ya, N-nya diganti 12 gitu. 12 R uniform 01 dengan N12 itu tadi nilai harapannya jadi 6, ragamnya 1 sehingga Z ini bunyinya sederhana. Sigma R sebanyak 12 R hasilnya dikurangi 6. Normalnya 01 nanti, padahal kamu butuh mu-nya normal dengan mu tertentu, sigma kuadrat tertentu. Ya mudah, kembalikan lagi transformasinya. Kalau tadi transformasi kamu punya Y
Y sama dengan Y dikurangi mu per sigma itu sama dengan Z, maka ketika kamu ingin mendapatkan kembali Z, Y-nya ya tinggal sigma itu kita kalikan ke Z, hasilnya ditambah mu. Ini ya yang kita pakai di sini. Jadi kalau mau butuh sebanyak N, ya langkah 1 diulang lagi. Ya, sampai dengan NZ atau NY. Ya. Oke, 12, 1Y12R. 1 normal, 12 uniform. Ya. 1 X yang menyebar normal dibutuhkan 12 random uniform. Oke, itu bisa kamu lakukan dengan R juga. Saya langsung ke R di sini. Jadi seperti biasa baris 1 dan 2 itu sudah standar. Kemudian mu dan sigma di sini adalah parameter konstanta ya yang nanti saya pakai di dalam. Kemudian looping berhubung ini bukan acceptance rejection ya, langsung aja for i sama dengan 1 sampai n. Nggak perlu while seperti tadi karena semua pasti dipakai. Ya, kemudian random uniformnya di sini saya taruh di yang dipakai nanti kan hanya jumlahnya ya, sigma RI tadi tuh yang dipakai hanya sigma RI, I-nya 1 sampai 12 padahal masing-masing R ini uniform 01. Nah, itu perintah ini ada di sini. Bangkitkan 12 uniform 01, tapi nanti yang saya pakai adalah jumlahnya. Kemudian jumlah ini kita kurangi 6 ya. Mau jadi X, bilangan acak normal mu sigma, ya, maka Z ini dihitung dulu, dirubah dulu dengan transformasi balik tadi. Mu-nya berapa, sigmanya berapa, hubungkan dan seperti ini, maka baru dapat 1 nilai X. Ulang lagi sampai sesuai yang kamu butuhkan. Ya. Bentuk histogramnya seperti ini. Ya. Betul ya, seperti di sebaran normal. Oke, nah, metode yang kedua untuk membangkitkan sebaran normal. Ini adalah konvolusi yang kedua yang disebut sebagai direct transformation method. Kenapa? Karena kalau yang metode 1 tadi itu butuh 12 untuk dapat 1. 12 uniform 01 baru dapat 1 variabel normal. Nah, dengan direct transformation method ini sedikit dipersingkat ini pembangkitan random uniformnya. Jadi kamu hanya butuh 2 uniform R1 R2 yang nanti juga menghasilkan 2 normal baku. Ya, normal baku nanti gampang untuk membawanya ke normal biasa ya, transformasi seperti tadi. Nah, masalahnya ini tadi 2 sepasang menghasilkan Z yang juga sepasang gitu. Jadi jatuhnya ya seolah-olah 1Z 1R walaupun nanti pada perhitungan R ini harus sepasang untuk mendapatkan 2Z. Ya, rumusnya lihat R2 dibangkitkan, R1 R2 dibangkitkan satu pasang sekaligus. Nanti Z1 dengan rumusan ini yang satu pakai cos, yang satu pakai sin. Ini ada 2pi 100 yang 360 itu loh ya, 360 derajat. Kalau ini pakai radian, 2pi radian kali R-nya. Ya, yang di dalam sama ln R1, yang di sini R2 tapi yang satu pakai rumus cosinus, yang bawah pakai rumus sin. Hasilnya nanti 2Z. Jadi jatuhnya secara efektifnya ya 1X, 1R, 1Z gitu. Ya. Terus langkahnya bisa kamu lihat seperti tadi ya, ini mu sigma kuadrat. Jadi nanti ditransformasi balik. Bangkitkan satu pasang. Hitung ini ya. Kalau sudah diperoleh Z ini ya ditransformasi balik sesuai mu dan sigma masing-masing. Mu dan sigmanya sama. Cuman di sini kan Z-nya beda ya. Untuk X1 pakai yang Z1, untuk X2 pakai yang Z2. Butuh lagi, bangkitkan lagi. Cuman bangkitkannya nanti ketika kamu butuh 1000, loopingnya hanya 500. Gitu. Karena setiap kali dapat 2. Jadi seperti itu. Ya. Ini contohnya di R, bisa kamu lihat. Saya mendefinisikan N 10.000 bahkan di sini, dan D ini separuhnya. Nah, separuhnya untuk apa tadi? Seperti cerita saya tadi. Ketika kamu butuh 1000, loopingmu hanya 500. Ketika kamu butuh 10.000, ya loopingmu hanya 5.000. Kenapa? Karena tadi setiap kali sudah dapat 2. Ya, setiap kali akan dapat 2. Jadi tidak perlu karena
2 itu tadi, sehingga 2 kali lipatnya kan hasilnya nanti. Jadi kalau kamu ini loopingnya sebanyak n, ya terlalu banyak nanti ya. Jadi nanti ketika loop yang dipakai yang n per 2. Tapi menyimpannya tetap ya sesuai kebutuhan, butuhmu n ya. Nanti kita sediakan sendiri kolom atau vektor yang menyimpan seluruh bilangan random normal yang kita butuhkan, tapi nanti di situ ada di-split, ada 2. X1 ya dan X2 yang masing-masing cuma separuh dari n-nya. Mu sigma seperti tadi, looping seperti ini. Jadi konsornya sama, bangkitkan R1, bangkitkan R2, hitung Z1 sesuai rumus yang tadi, hitung Z2 sesuai rumus yang tadi. Cuman di sini len, hati-hati. Len di sini bunyinya log tapi basisnya bilangan natural. Jadi di sini X1 itu bilangan natural, pangkat 1. Ya, cos cuma pakai 2pi, pi-nya ada di sini ya. Sin juga begitu. Nah, jadi di sini perhitungan di dalam loop itu menghitung Z1, Z2, X1, X2. Ya, X1, X2 ini sesuai transformasi balik dari Z ke X. Kemudian hasilnya akan diperoleh vektor X1 separuh dari kebutuhan, vektor X2 separuh dari kebutuhan. Tapi 2 ini nanti di-stack, ditumpuk supaya menjadi satu vektor X sebanyak yang kamu butuhkan. Jadi baris 16 ini menggabungkan vektor yang isinya cuma separuh-separuh tadi. Ya, hasilnya juga dibuat histogram supaya bentuknya kelihatan. Kalau untuk analisis selanjutnya ya X-nya yang dipakai. Tapi kalau di kita sekarang kan hanya latihan membangkitkan. Jadi histogram itu kita pakai untuk memeriksa apakah memang betul diperoleh angka-angka yang memiliki sebaran sesuai yang dibutuhkan. Jadi seperti ini histogramnya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi dua metode ini bisa kamu pakai. Yang metode yang pertama, yang acceptance rejection, metode konvolusi yang pertama yang pakai sigma 12R itu dianggap tidak terlalu banyak yang dipakai R-nya, 12 baru dapat 1. Yang kedua ini yang direct transformation ini mempersingkat, jadi tidak terlalu banyak R untuk mendapatkan satu variabel normal. Disimpan semua pertanyaan. Jika ada pertanyaan nanti bisa sampaikan di sesi diskusi. Saya akhiri materi ini. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.